Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fatma Aryati dengan NPM 2259201013. Em, di sini saya akan melakukan fitur engineering, data augmentasi, dan normalisasi data. Nah, dengan dataset yang saya gunakan, yang ada di Kaggle, di sini saya menggunakan dataset COVID-19 in India. Oke, selanjutnya kita akan ke Google Colabs. Nah, di sini kita upload dulu filenya. Fungsi di-upload ini untuk memanggil dataset supaya mengeluarkan output. Ini filenya. Kemudian um, untuk menampilkan analisis terkait fitur engineering pada dataset yang Anda unggah, kita dapat memulai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu kita dapat membaca dataset. Pertama, kita akan membaca dataset yang ada agar dapat melihat kolom-kolomnya. Yang kedua, identifikasi fitur. Melakukan identifikasi awal terhadap fitur-fitur termasuk jenis data dari setiap kolom. Dan yang ketiga itu kita ada analisis fitur, yaitu menentukan fitur-fitur yang relevan, tidak relevan, atau bisa diubah untuk meningkatkan performa model. Saya akan mulai membaca dataset dan menampilkan informasi kolom yang ada di dalamnya. Yang pertama di sini fitur engineering ini ada import libraries dan load dataset. Di sini juga menampilkan 5 data teratas untuk melihat struktur data. Kemudian menampilkan informasi umum tentang dataset, mengecek jumlah nilai kosong atau missing value di tiap kolom. Kemudian ada analisis statistika deskriptif, dan kita juga ada analisis korelasi atau jika target diketahui, misalnya target kolom, korelasi antar fitur terdapat kolom target bisa membantu mengetahui fitur relevan. Kemudian gantilah target kolom dengan nama kolom target jika ada. Sesuaikan dengan kolom target pada dataset Anda. Kemudian ada identifikasi fitur yang mungkin perlu modifikasi. Fitur numerik atau kategori yang kurang variatif atau banyak nilai kosong. Kolom dengan lebih dari 30% nilai kosong. Kemudian identifikasi fitur, kategori untuk encoding jika ada. Nah, kemudian di sini outputnya ada 5 dataset teratas. Ada SNO, date, time state atau union territory. Kemudian ada confirmed Indian in national. Confirmed for gen nasional, crude, date, and confirmed. Nah, di sini ada data kolom, totalnya ada 9 kolom. Dengan tipe data integer 64. Kemudian di sini jumlah missing value-nya itu 0. Dan kemudian di sini untuk deskripsi statistik datasetnya, di sini seperti ini. Ada SNO, code, date, dan confirmed. Kolom target kolom tidak ditemukan dalam dataset. Kolom dengan banyak missing value atau lebih dari 30%. Fitur kategori yang terdeteksi untuk encoding yaitu ada date, time, state, atau union territory, confirmed Indian in national. Kemudian ada confirmed
Foreign nasional. Nah, selanjutnya ini untuk membaca dataset, kemudian menampilkan 5 data teratas sebelum tertransformasi, dan selanjutnya pembuatan fitur baru. Sebagai contoh, kita bisa membuat fitur baru seperti active case dengan mengurangi jumlah confirmed dengan CRUD dan DET. Kemudian encoding variabel kategorikal. Jika ada kolom kategorikal, kita bisa menggunakan encoding. Sebagai contoh, jika ada kolom state yang berisi nama-nama negara bagian, kita akan menggunakan teknik encoding numerik untuk kolom kategorikal. Seperti ini. Kemudian transformasi logaritmik untuk kolom yang distribusinya sangat squid, misalnya kolom confirmed dan dead. Kemudian interaksi antar fitur membuat fitur interaksi antara confirmed dan CRUD misalnya, yang bisa menunjukkan hubungan antara kedua kolom ini. Dan menampilkan data transformasi, kemudian visualisasi perbedaan sebelum dan sesudah transformasi, membandingkan distribusi data sebelum dan sesudah transformasi logaritmik untuk confirmed dan dead. Di sini untuk sebelum transformasi dan di sini untuk setelah transformasi. Dan di sini untuk menampilkan heat map korelasinya. Kemudian mengambil hanya kolom numerik untuk korelasi. Di sini outputnya, di sini ada dataset sebelum transformasi seperti ini, dan kemudian di sini ada dataset setelah transformasi. Di sini ada log confirmed, log dead, confirmation CRUD internasional. Nih, di sini ada distribusi confirmed sebelum transformasi logaritmik. Sini, kemudian di sini ada distribusi confirmed setelah transformasi logaritmik. Dia semakin meningkat ya. Kemudian di sini ada heat map korelasi antara fitur numerik. Di sini jika mendekati yang gelap, semakin minus ya. Di sini ada 0,92. Berikut adalah alasan dibalik setiap teknik transformasi yang diterapkan pada dataset dan mengapa transformasi tersebut penting dalam rekayasa fitur. Yaitu yang pertama, pembuatan fitur baru atau active case. Fitur baru active case dibuat dengan menghitung jumlah kasus aktif, yaitu dengan mengurangi jumlah CRUD atau kasus sembuh dan dead atau kasus meninggal dari confirmed, yaitu kasus yang terkonfirmasi. Tujuannya ini untuk informasi tentang kasus aktif ini relevan karena seringkali model perlu fokus pada jumlah kasus yang masih memerlukan penanganan. Fitur ini memberikan informasi yang lebih spesifik dibandingkan hanya melihat confirmed, karena kasus yang telah sembuh atau meninggal tidak lagi aktif. Kemudian pengkodean variabel kategorikal atau state. Jika ada kolom kategorikal seperti state, pengkodean numerik diperlukan agar data tersebut dapat diproses oleh algoritma pembelajaran mesin. Di sini kita menggunakan pengkodean kategori kode untuk mengubah setiap kategori menjadi nilai numerik unik. Tujuannya, pembelajaran mesin algoritma pada umumnya tidak bisa bekerja langsung dengan kategorikal data.
Oleh karena itu, variabel seperti state harus diubah menjadi bentuk numerik. Hal ini memastikan bahwa setiap kategori dapat diperhitungkan dalam model ya dengan benar. Selanjutnya ada transformasi logaritmik atau log confirmed log_det. Pada dataset, fitur seperti confirmed det biasanya memiliki distribusi yang sangat miring atau tidak simetris. Transformasi logaritmik dilakukan untuk menekan rentang nilai yang besar dan mengurangi skewness, yaitu tujuannya untuk transformasi logaritmik membuat distribusi data lebih normal atau lebih simetris dan menimbulkan dampak outlier. Data yang lebih normal atau mendeteksi distribusi Guess atau normal umumnya mempermudah model machine learning dalam mengenali pola dan meningkatkan kinerja prediksi. Hal ini terutama penting untuk algoritma seperti regresi linier yang prinsip dasarnya adalah distribusi normal. Kemudian, interaksi antar fitur atau confirmed truth interaction. Fitur interaksi confirmed truth interaction dibuat untuk mengalihkan confirmed truth. Fitur ini memberikan informasi tentang hubungan antara jumlah kasus terkonfirmasi dan kasus yang telah sembuh. Tujuannya, fitur interaksi memungkinkan model memahami pola hubungan yang lebih kompleks antara dua atau lebih fitur. Dalam hal ini, hubungan antara confirmed truth dapat memberikan informasi tambahan tentang beberapa efektif kasus sembuh dibandingkan dengan kasus terkonfirmasi. Fitur ini seringkali memperkaya data tersebut untuk model yang dapat meningkatkan akurasi prediksi. Visualisasi hasil transformasi setelah transformasi dilakukan. Kita dapat memvisualisasikan distribusi data sebelum dan sesudah proses transformasi. Grafis histogram menunjukkan bagaimana transformasi logistik mengubah distribusi confident det menjadi lebih simetris, sementara korelasi heatmap menampilkan pengaruh dari fitur baru dan fitur interaksi terhadap hubungan antar fitur. Dan selanjutnya ini ada untuk membaca dataset asli, kemudian membaca salinan dataset untuk ditransformasikan, menampilkan 5 data teratas sebelum transformasi. Kemudian ada fitur engineering, membuat fitur baru, encoding, dan transformasi logaritmik. Visualisasi distribusi sebelum dan sesudah transformasi logaritmik ini, dan ini sebelum transformasi logaritmik. Kemudian yang ini setelah transformasi logaritmik. Kemudian heatmap korelasi sebelum dan sesudah transformasi. Korelasi sebelum fitur engineering sampai hanya kolom numerik. Kemudian korelasi setelah fitur engineering hanya kolom numerik. Kemudian ada visualisasi heatmap korelasi, kemudian heatmap korelasi sebelum fitur engineering, heatmap korelasi setelah fitur engineering. Nah, di sini outputnya yaitu dataset sebelum transformasi. Seperti ini. Nah, Nah, di sini ada distribusi confirmed sebelum transformasi logaritmik. Kemudian di sini ada distribusi det sebelum transformasi logaritmik. Nah, di bawahnya ini ada distribusi confirmed setelah transformasi logaritmik. Kemudian di sebelah sini ada distribusi det setelah transformasi logaritmik. Selanjutnya di sini ada heatmap korelasi sebelum fitur engineering dan heatmap korelasi setelah fitur engineering.
Selanjutnya ada data augmentation. Data augmentation pada data teks dengan beberapa teknik yaitu penggantian sinonim, mengganti beberapa kata dengan sinonimnya menggunakan perpustakaan NLTK. Penghapusan stop word, yaitu menghapus kata-kata umum atau stop word yang sering muncul dan biasanya kurang memberikan informasi penting. Pemutusan urutan kata, yaitu mengacak urutan kata dalam teks untuk meningkatkan variasi data tanpa mengubah arti secara signifikan. Kemudian di sini ada inisialisasi NLTK, research, kemudian ada contoh dataset teks sederhana seperti ini. Teksnya ada di pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Vaksinasi adalah langkah penting untuk melawan penyebaran virus. Kemudian pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kemudian fungsi untuk mengubah kata menjadi sinonim seperti ini. Kemudian fungsi untuk menghapus stop word-nya juga. Fungsi untuk melakukan pemutasi urutan kata, menerapkan augmentasi pada teks, kemudian penggantian sinonim, penghapusan stop word, kemudian permutasi urutan kata. Dan selanjutnya ada menyimpan hasil augmentasi. Uh, di sini outputnya, yaitu original teksnya itu ada pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada with synonym replacement-nya, yaitu pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada with half stop word-nya itu ada pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat. Kemudian permute word order menyebabkan masyarakat kehidupan pandemi perubahan COVID-19 dalam besar. Kemudian di sini ada original text vaksin adalah langkah penting untuk melawan penyebaran virus. Terus sinonimnya vaksin adalah langkah penting untuk melawan penyebaran virus. Kemudian with hot stop word-nya ada vaksin, langkah melawan penyebaran virus. Kemudian ada permute word order-nya, yaitu melawan virus adalah penyebaran untuk penting langkah vaksin. Nah, ini juga sama original teksnya seperti ini, dan sinonim replace-nya seperti ini, with house-nya, ordernya juga. Jadi, hasil augmentasi kode ini akan menampilkan hasil augmentasi dari setiap teknik dengan contoh kalimat sebelum dan sesudah augmentasi. Teknik augmentasi ini membantu memperluas variasi data yang bisa membantu model untuk tangguh dalam memahami teks dengan berbagai ekspresi atau pola bahasa. Kemudian di sini ada di normalisasi data, yaitu yang pertama ada membaca dataset, kemudian memilih kolom numerik saja untuk normalisasi, menampilkan data asli untuk fitur numerik, dan ada metode min-max scaling. Kemudian ada metode Z-score, standardization. Kemudian menampilkan hasil Z-score standardization. Nah, di sini ada data numerik sebelum normalisasi. Di sini data setelah min dan max scaling. Kemudian ini ada data setelah Z-score standardization. Di sini min dan max scaling ini
menyelaraskan setiap fitur numerik ke rentan hasil normalisasi ini membuat distribusi data menjadi standar dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1, yang cocok untuk algoritma yang bekerja baik dengan data yang mengikuti distribusi normal. Kemudian penjelasan tentang manfaat normalisasi dalam proses machine learning, eh, kemudian manfaat umumnya, kemudian ada manfaat kasus untuk model sensitif terhadap skala. Di sini ada KNN-nya, kemudian SVM, dan selanjutnya ada neural networks, dan yang terakhir ada rangkuman. Nah, di sini manfaat normalisasi dalam machine learning, yaitu yang pertama, memudahkan model memahami pola dan data normalisasi, membantu menyamakan rentang nilai antara fitur sehingga model dapat fokus pada pola data daripada skala nilai. Kemudian yang kedua yaitu model sensitif terhadap skala fitur. K-Nurses Network atau KNN menghitung jarak antara data berdasarkan nilai fitur. Jika fitur memiliki skala berbeda, misalnya rentang umur 0 sampai 100 dan penghasilan 0 sampai 100.000. Fitur dengan rentang yang lebih besar akan mendominasi perhitungan jarak. Normalisasi memungkinkan semua fitur memiliki bobot yang setara dalam perhitungan jarak, meningkatkan akurasi KNN. Kemudian support vector machine atau SVM. SVM ini mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas pada data. Jika skala fitur berbeda, hyperlane yang ditemukan bisa miring atau tidak optimal. Normalisasi memastikan bahwa setiap fitur berkontribusi secara seimbang pada pembentukan hyperplanes, membantu SVM menemukan batas pemisah yang optimal. Kemudian untuk neural network-nya ini bekerja dengan mengoptimalkan bobot untuk fitur-fitur yang masuk ke setiap neuron. Jika fitur berada pada skala yang sangat berbeda, neuron di lapisan awal akan memiliki bobot yang tidak seimbang. Dengan normalisasi, neural network dapat mengkonvergensi lebih cepat selama training karena gradient descent bekerja lebih stabil dan efisien. Kesimpulannya ini, normalisasi penting untuk model machine learning yang sensitif terhadap skala fitur. Dengan menyelaraskan rentang nilai antara fitur model, dapat fokus pada pola atau hubungan antara fitur tanpa terganggu oleh perbedaan skala, sehingga menghasilkan performa prediksi yang lebih akurat dan stabil. Kemudian di sini ada membuat dataset iris, normalisasi data dengan min-max scaling, kemudian split data menjadi data latih dan data uji, model K-Nurse-Network atau KNN. Kemudian ada model Support Vector Machine atau SVM, dan selanjutnya ada model Neural Network atau Multiplayer Perceptron. Seperti ini. KNN akuratnya ada di 1.00, kemudian ada di SVM-nya ini akurasinya ada di 1.00 juga. Dan untuk di neural networks-nya ada di 0,97. Oke, selanjutnya yaitu membuat data iris, normalisasi data dengan min-max scaling. Kemudian ada plot distribusi fitur sebelum dan sesudah normalisasi. Ada plot distribusi sebelum normalisasi dan ada plot distribusi sesudah normalisasi. Kemudian ada pengaturan tampilan. Nah, ini ada di sini ada sebelum normalisasi,
Ya, kemudian di bawahnya ada sesudah normalisasi. Yaitu setelah menjalankan kode ini, Anda akan melihat bagaimana distribusi setiap fitur berubah setelah normalisasi. Sebelum normalisasi data, mungkin memiliki rentan dan distribusi yang berbeda-beda. Kemudian setelah normalisasi, semua fitur akan berada dalam rentang yang sama, yaitu 0 hingga 1 tanpa mengubah pola distribusi secara signifikan. Di sini di sini hasil yang diperoleh dari fitur engineering serta potensi dampak pada performa modelnya, yaitu fitur engineering adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dengan memfokuskan pada fitur-fitur yang paling relevan serta menciptakan fitur baru yang informatif. Berdasarkan dataset COVID-19, berikut adalah beberapa hasil yang diharapkan dari proses ini. Yang pertama ini ada pemeliharaan fitur utama. Data COVID-19 sering mengandung beberapa kolom yang kurang relevan untuk memprediksi outcome tertentu. Dalam konteks ini, kita mungkin akan memilih fitur yang berhubungan langsung dengan penyebaran atau karakteristik pandemi, seperti jumlah kasus harian, kasus aktif, jumlah pemulihan, dan angka kematian. Dampaknya ini kita hanya memilih fitur-fitur yang penting dapat membantu mengurangi kebisingan dalam data yang pada akhirnya akan meningkatkan akurasi model dan mempercepat proses pelatihan karena jumlah fitur yang diproses lebih sedikit. Kemudian ada pembuatan fitur baru. Ada kemungkinan kita dapat membuat fitur tambahan yang lebih informatif. Misalnya, kita bisa membuat fitur terkait tingkat kematian atau case fatality rate atau rasio pemulihan atau juga disebut dengan recovery rate dari data kasus dan kematian. Fitur tambahan ini bisa lebih menggambarkan situasi epidemiologi. Kemudian untuk dampak selanjutnya itu ada fitur baru seperti tingkat kematian atau rasio pemulihan, memungkinkan model menangkap pola yang lebih mendalam. Karena fitur ini sering kali berkaitan langsung dengan tingkat keparahan dan penyebaran pandemi. Pengelompokan data berdasarkan waktu. Karena COVID-19 bersifat waktu ke waktu, time series, kita juga bisa menambah informasi seperti minggu atau bulan. Ini dapat membantu model menangkap pola musiman atau tren. Kemudian dampak selanjutnya yaitu dengan pengelompokan waktu. Model bisa belajar pola yang mungkin berubah dari waktu ke waktu, membantu model memprediksi kejadian di masa depan dengan lebih baik. Hasil yang diperoleh ini setelah fitur engineering, dataset menjadi lebih kaya dan lebih fokus pada informasi yang berpengaruh besar pada hasil prediksi. Model akan lebih akurat dan memahami pola penyebaran dampak COVID-19 pada berbagai fitur yang ditingkatkan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.